Sabar dulu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak hebat Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Waalaikumsalam. Ibu Guru. Oh, iya. Bagaimana? Apa masih semangat hari ini untuk belajar? Semangat, Bu Guru. Oke. Terima kasih. Pagi-pagi sudah semangat dan tepat waktu hadir untuk belajar. Bagaimana kabar Iya, kalian Bu. hari ini? Iya, Ibu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Ya, saya ini minta tolong ke ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mungkin Pak Arsyad ya? Iya, Bu. Arsyad. Iya. Adinda Arsyad, Ibu. Nama lengkapku di absen. Oh iya, Mak. Iya, untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah bagusnya supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Ibu Guru. Terima kasih Nak Arsyad telah menuntun teman-temannya untuk berdoa. Bagaimana apakah hari ini teman-temannya hadir semua? Atau ada yang tidak hadir? Alif tadi Ibu bolos. Oh iya. Nah, sekarang supaya kalian lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk itu, Ibu akan share dulu ya lagunya. Nggak bisa. Kita menyanyi semua, Bu Guru? Iya, menyanyi Atau semua. satu yang mewakili. Ini ada lagunya, ada musiknya. Iya, Bu. Saya jadi dirjennya. Mana, Bu Guru? Ya. Nggak connect ya. Oh, sudah. Nanti sementara proses, Bu. Oh iya. Ya, ada Bu Guru. Sudah ada Bu Guru, cantiknya. Sementara proses. Nggak bisa. Nyanyi bersama-sama saja, Bu. Iya. Atau kita nyanyi bersama-sama saja. Kalau menunggu ini kayaknya terlalu lama. Nah, itu sudah bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Tapi tidak ada suaranya, Bu. Memang tidak ada suaranya, Bu. Bisa mungkin. Bisa diulang dulu, Ibu. Kedengaran Dari awal. Dari awal nih, Bu. Bisa diulang, Bu. Satu bangsa kita sana air pasti jaya untuk
semalam Indonesia Pusat. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Baiklah, pada hari ini kita masih pada materi buku fiksi. Pertemuan lalu kita sudah membahas apa itu buku fiksi, ciri-ciri dan isi dari buku fiksi. Baiklah, apakah masih ada yang ingat apa itu buku fiksi? Buku fiksi. Iya. Buku fiksi itu, Bu, buku yang tidak nyata ya, Bu? Saya, Bu. Iya, silahkan. Fiksi termasuk buku cerita ya, Bu? Ya, buku fiksi Oh, iya. itu, Bu, termasuk buku cerita sastra. Oh iya, Cerita rekaan, Bu. iya bisa Yang bagus. tidak nyata, Bu. Rekaan, Ada yang khayalan, lain? atau yang tidak berdasarkan kenyataan. Ah iya, bagus. Cocok Mika, Bu. Iya bisa. Jadi buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita rekaan atau khayalan yang berasal dari imajinasi penulis seperti novel, puisi, cerpen, dongeng, hikayat, komik. Umumnya buku fiksi ini menggunakan bahasa kiasan atau konotatif supaya dapat mengajak pembaca seolah-olah masuk ke dalam cerita. Nah, baik, Ibu rasa kalian sudah pada paham ya apa itu buku fiksi dan ciri-cirinya. Untuk hari ini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu unsur-unsur buku fiksi dan membuat sinopsis. Ibu akan jelaskan dulu KD-nya. Ini ada KD-nya. KD-nya. KD yang akan kita capai untuk hari ini yaitu menelaah unsur-unsur buku fiksi yang dibaca dan membuat sinopsis mengenai isi buku fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran Apa, Bu? Tujuan pembelajarannya, Bu? iya. Ya, tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan mampu menelaah unsur-unsur dari isi buku fiksi dan membuat sinopsis isi buku fiksi yang dibaca. Untuk penilaian yang akan Ibu lakukan, yaitu penilaian sikap. Tentu akan Ibu amati. Ibu juga akan observasi. Ibu juga akan mengadakan penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau nanya, apa kalian suka baca buku fiksi? Suka, Bu. Suka, Bu, meskipun sebenarnya buku fiksi itu terlalu panjang untuk dibaca, tapi memang di dalam buku fiksi itu mengandung banyak cerita-cerita yang menyenangkan. Oh iya, betul sekali, Yatno. Baca bukunya Bu, Harry Potter. Iya. Ya sekali, Bu. Iya, sekarang banyak sudah buku fiksi yang beredar, baik secara online maupun banyak di Gramedia atau di toko-toko buku tersedia. Ya, terinspirasi kayak Harry Potter, bisa sulap-sulap. Saya baca novel itu biasa itu sampai pagi karena penasaran dengan ceritanya. Ya, untuk unsur-unsur buku fiksi itu mungkin tidak jauh beda ya dengan
Nih, unsur-unsur, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Di sini kita akan membahas unsur intrinsik, yaitu ada tema, ada Ibu, apa itu unsur intrinsik, Bu? ya unsur intrinsik yaitu unsur dari dalam cerita. Oh, iya, Bu. Oke. Ini ada tema. Ya, bisa dilihat ya, itu ada tema. Tema adalah. Ya, Bu. Oke. Terus tokoh. Tokoh. Ini ada Toko itu kayak toko bangunan, Bu. Tokoh. tokoh itu adalah pemeran atau seseorang yang menjadi pelaku. Oh, Yang menjadi saya pelaku kira di kayak dalam toko cerita fiksi. bangunan. Toko penjual. Kalau toko penjual itu Yang menjual tidak pakai H Indomie. kalau di sini. Oh, gitu, iya. Iya, kalau toko yang kayak menjual Indomie atau apalah. Iya, Itu yang masuk latar kayaknya, Bu. Iya. Ini ada alur atau plot, yaitu urutan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membentuk cerita fiksi berdasarkan alur kronologinya. Dan ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Terus di sini ada lagi apa ya? Latar atau setting. Sudut pandang, ada sudut pandang, dan gaya bahasa, amanat atau pesan. Ini kalau unsur instruksinya yaitu ya yang unsur dari dalam, luar. Latar belakang perjalanan hidup pengarang, latar belakang kondisi masyarakat. Terus 3, latar belakang menciptakan suatu karya, latar belakang kondisi masyarakat. Cara menelaah unsur buku fiksi, yaitu bacalah buku fiksi secara cermat, perhatikan detail pembuatan buku, telaah unsur-unsur yang terkandung dalam buku, dan tulislah hal-hal yang telah ditelaah menjadi sebuah teks. Dan ini langkah-langkah menelaah unsur buku fiksi. Mungkin ada satu orang yang bisa membaca. Ini langkah-langkah menelaah unsur buku fiksi. Saya, Ibu. Ya, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Sebentar dulu ya, Bu. Saya pindahkan dulu ini supaya dapat terlihat dengan jelas. Ya, langkah-langkah menelaah unsur buku fiksi. Yang pertama, baca buku fiksi secara cermat. Menelaah harus dapat membaca dan memahami isi buku fiksi secara cermat. Yang kedua, perhatikan detail pembuatan buku untuk melihat dan menelaah penampilan isi buku. Yang ketiga, telaah unsur-unsur yang terkandung di dalam buku fiksi, misalnya tema, tokoh, dan penokohan, penyair, alur, serta bahasa yang digunakan. 4, tulislah hal-hal yang telah ditelaah ke dalam bahasa sendiri dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan atau bahasa Indonesia. Iya, terima Sudah, kasih Bu. ya. Iya, terima kasih. Cara yang itu tadi ya langkah-langkah menelaah buku fiksi. Sekarang kita ke ini. Berikut langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. Karena hari ini kita akan menelaah dan juga akan menyusun sebuah sinopsis dari buku fiksi yang telah kita baca. Ya, ini adalah langkah-langkah. Ibu bisa bertanya. Iya. Apa itu sinopsis, Bu Guru? Ya, sinopsis yaitu ringkasan cerita ya. Ringkasan cerita. Oh iya, Bu. Berarti sama aja bilang rangkuman, Ibu, atau beda rangkuman dengan sinopsis, Ibu? Iya, sama. Mungkin mungkin lagi. Iya, semacam merangkum ya, merangkum isi buku sedetailnya, merangkum. Membuat sinopsis. Jadi ini adalah langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi.
yaitu membaca keseluruhan cerita dengan seksama, mencatat bagian-bagian terpenting, pengisahan cerita fiksi. 3. Menyusun bagian-bagian penting cerita fiksi menjadi sebuah paragraf yang berkesinambungan. Nah, itulah tadi materi kita untuk hari ini ya. Dan sekarang Ibu akan bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu ada Alfris, Yatno, Rini, Astini, dan Andi Rosmini. Untuk kelompok 2, Iya, Bu. ada Arsyad, Asma, Asmira, Masni, dan Melka. Sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya dan kerjakan ini. Ada LKPD yang harus diselesaikan. Ibu akan membagikan cerita fiksi yang berjudul Cerita Ibu. Dari cerita fiksi tersebut, kalian diminta untuk menelaah dan membuat sinopsis. Dan setelah itu kita akan presentasikan. Ya, boleh bergabung dengan kelompoknya sekarang. Sudah, Bu, ya. Iya. Ya, Bu. Ya, mungkin Ibu beri waktu 15 menit ya untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Mungkin satu orang ya bisa mewakili kelompoknya dan kelompok lain bisa menanggapi. Ini, Bu, yang ketika hujan berhenti. Bukan. Asini itu yang di halaman 60. Ada di situ cerita Ibu. Iya, Bu, cerita Halaman Ibu. 60. Oh, iya, Bu. Di halaman 60 ada 60. cerita Ibu. Yang penulisnya Mirsa Fahmi, Bu. Iya. Sinopsisnya saja ini, Bu, atau dia apa? Iya, sinopsis dan ini saja yang cukup. Ya, sinopsis dan menelaah. Menelaah unsur isi buku fiksi. Cerita Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, sempat ada yang ditanyakan. Bagaimana kelompok 1? Tunggu, Bu, sementara pengerjaan juga ini masih dapat kesulitan di dalam menentukan sinopsis. Oh iya, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 bagaimana? Tadi kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1 tadi yang selesai. Sekarang jadi untuk tugas menelaah kita berikan kepada kelompok 1 dan tugas yang mempresentasikan ya untuk membuat sinopsis kita berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang didapat.
Bagaimana? Ada yang sudah selesai yang bisa mempresentasikan? Belum, Bu Guru. Oh iya, silahkan Ibu. dengan baik dan benar. Saya Ibu, apakah saya akan membacakan sinopsis yang telah saya buat Ibu? Oh iya, silahkan. Yatno. Ya, terima kasih Bu. Saya akan bacakan sinopsis saya, meskipun salah nantinya Ibu akan memperbaikinya. Karena di sini kelompok kami terus terang masih mengalami kendala yang begitu banyak ya Bu ya. Saya bacakan, tidak banyak hal yang bisa kukatakan tentang ibuku, dan aku tak pernah sekalipun coba menerka sewaktu kecil. Jika kau bertanya tentang apa yang bisa kuingat dari ibuku, adalah tentang dongeng yang tak habis-habisnya. Dongeng ibu seperti tidak pernah kehabisan energi untuk menanyakan, hingga suatu saat sempat berpikir untuk berbuat hal-hal yang sengaja agar dongeng itu bisa kudengar lagi. Seperti kubilang tadi, kami hanya tinggal berdua, sehingga dengan kondisi rumah yang lapang, tak jarang kami di rumah tamu, terutama di hari-hari hujan, ibu sering menjumpai seekor ular yang masuk ke dalam rumah. Aku tahu ibu sudah sejak awal mengawasi dari balik lemari piring dengan gugup. Aku berusaha membereskan sisa-sisa pinggiran itu dari si foto besar yang menutupi pecahan kaca, dan menokak dan melihat muka ibu yang muram menyaksikan pecahan kecil kaca hiburan. Mungkin itu Ibu dari saya. Oh iya, itu ya. Makasih Yatno ya, makasih sudah membacakan hasil dari kelompok 1. Mungkin bisa ditanggapi dari kelompok 2 atau bagaimana? Di sini mereka bertemu ular ya Bu, yang masuk ke dalam rumahnya sebagai tamu. Iya, itu cerita ibunya ya. Itu cerita iya. Cerita iya, cerita ibu yang diceritakan ke anaknya ini. Iya Bu. Kisah seorang ibu. Kelompok berapa tadi, Bu? Iya. Bagaimana kelompok 2? Saya tadi kelompok 1 Bu. Oh iya, terima kasih Yatno. Sinopsis dari Yatno sudah bagus. Dan Yatno juga sudah membacakannya. Mewakili dari teman-temannya. Mungkin dari kelompok 2 bisa? Ya, saya Bu. Oh iya, silahkan. Sinopsis Bu ya. Iya. Kalau menurut di kelompok Anggu itu sinopsisnya yang adalah kerinduan seorang anak kepada ibunya. Kemudian dia menceritakan bagaimana dia waktu kecil selalu diceritakan dongeng sama ibunya. Kemudian setiap kesalahan yang dia perbuat itu ibunya tidak pernah memarahinya. Jadi anak itu rindu dengan kasih sayang ibunya yang sudah meninggal. Ya. Oh ya, makasih Asma, makasih. Bagaimana kelompok 1 dengan mungkin bisa menanggapi sinopsis dari Asma kelompok 2. Drini tidur, Bu. Oh. Kasih bangun dulu sini. Masa dia tidur di dalam kelas? Yalki, Bu. Mana itu? Ya, mungkin dia habis begadang tadi malam. Ya, dia sering nonton bola. Oh. Itu bapaknya nonton bola. Iya. Nah, ikuti bapaknya nonton bola di warkop. Kemana bapaknya? Oh iya, teman tua bapaknya.
Iya, Ibu rasa untuk sinopsis kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus ya. Jadi yang tugas Bu. yang menelaahnya kita ambil sinopsis saja. Sebutin saja deh, ya, enggak apa-apa. Untuk menelaah Temanya itu kalau temanya Bu itu tentang kerinduan. Iya, Kemudian tokohnya itu dalam cerita itu tokoh anak iya. Itu anak. dan ya karena si anak yang menceritakan, kemudian alurnya dia menggunakan alur gabung karena anaknya itu si tokoh dalam cerita itu menceritakan bagaimana dia pengalamannya sewaktu ibunya masih hidup, kemudian pada masa sekarang. Itu alurnya Bu, alur gabung. Iya, iya. Oh iya. Makasih Asma. Makasih ya sudah ini. Ya, Iya. Jadi Ibu rasa untuk materi ini ya, materi menelaah unsur-unsur isi dari buku fiksi dan membuat sinopsis dari isi buku fiksi, Ibu rasa sudah cukup. Jadi mungkin ada salah seorang yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. ya seperti Ya, mungkin ada satu Belum orang yang bisa waktunya menyimpulkan istirahat, ya. Ibu. Masih senang kan belajar. Yatno, simpulkan dulu apa? Buat nanti kasih belajar Sering. Aduh, Karena tadi semua sudah sudah belajar ya tuh bacaan buku fiksi. belajar, belajar buku terus tahu ya. Iya, baca tahu buku fiksi lagi sebelum berkembang. Iya, betul Yatno saja yang ini buat kesimpulan. Ya Bu, kasih. menyimpulkan. Saya? Siapa yang mau bikin kesimpulan? Iya, Yatno. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang tadi diberikan kepada saya dan kepercayaan yang begitu luar biasa kepada saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun yang sempat saya tangkap dalam pembelajaran ini, yakni bagaimana kita dalam membaca sebuah karangan atau sinopsis atau menentukan sinopsis pada cerpen yang ada di dalam buku sinopsis itu. Dan di sini kita juga telah menentukan unsur-unsurnya, temanya apa, serta apa-apa yang menjadi pembangun di dalam satu karya. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oh iya, terima kasih Yatno untuk kesimpulannya. Jadi sekarang Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Dan pertemuan berikut kita yaitu masih kita akan masuk pada materi menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mungkin kita ucapkan dulu alhamdulillah. Dan untuk ketua kelas, tolong baca doa kembali ya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Iya, Bu Guru. Tadi ada yang ke WC, Bu Guru. Astini belum kembali kayaknya. Kembali kita tunggu Ada, ya. Bu. Oh, Ada. ada. Ada metawa. Enggak beri salam baru masuk kelas, Ibu Guru. Astini Oh, yang tidak dengar. Oh, Nah, salam. baik teman-teman, sebelum Ibu Guru mengakhiri pelajaran, alangkah bagusnya kalau kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima Sudah, kasih. Ibu Guru. Iya, terima kasih Arsyad. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup dan mungkin semoga
pertemuan berikutnya kita masih diberi kesehatan ya untuk bisa berkumpul kembali di ruang kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama. Sarangnya Bu Guru. Ya, teman-teman belajar terus Bu Guru. Iya. Suka-suka Mau belajar. belajar Karena- buku non fiksi. Karena saya Kelas saya angkat tidak tangan punya ini di uang. sini. Kelas 7. Iya. Saya tidak punya uang untuk keluar belanja. Baik Ini kita untuk belajar terus. Ya. Ibu Hasmida ya, Ibu Hasmidawati. Di bagian awal, atau saya yang salah ingat, tidak ada doa. Ada aku tahu. Ada di Ada, Bu. Awal. Iya. ada. Saya yang pimpin, Ibu. Oh iya, enggak, saya ingat yang tadi, saya dengarnya tadi pas menyanyi. Nyanyi saja, setelah itu langsung masuk bertanya mengenai Arsen pengertian. juga. Pak Arsen juga. Jadi, Kecil sekali suaranya. Berdoa. Woi capek minta Arsyad, saking Arsyad. terus berdoa. Oh, bukan itu. Banyak Baik. Mengecek kehadiran. Banyak yang plop ini sama Ada tidak Soko. mengecek Nah, kehadirannya, Ibu? Hadiran ada juga nih. dicek tapi Tidak tidak ada. disebut Tidak satu-satu. tersebut. Cuma cek di siapa yang tidak hadir. Buru-buru dikejar waktu. Singkat sekali juga. Oh, iya. Udah sampai 40 menit ya. Makanya saya Iya. bilang belum ya selesai waktunya. Makanya tadi saya pancing belum waktunya keluar main. Masih sumpah. Gimana nih? Saya cukup. Kurang 2 menit. Recording.